Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dwi Lestiani Nuranafi dari 11 IPA 2 akan mempresentasikan cara belajar siswa berprestasi saat pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cempaka. Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh pandemi yang didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang menyebabkan goyahnya morbiditas serta mortalitas, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang merupakan kegiatan yang paling penting dalam pendidikan sekolah. Akibatnya, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bahwa proses pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dengan adanya perbedaan cara belajar, maka hasil yang didapatkan berbeda pula. Demikian mengingat pentingnya dalam pengetahuan cara belajar, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui informasi bagaimana cara belajar siswa berprestasi saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, kemampuan belajar setiap anak memang berbeda-beda. Belajar giat saja belum tentu menghasilkan prestasi yang baik. Di samping sanggupan untuk belajar berusaha giat dan tekun, diperlukan cara belajar yang efektif dan efisien. Adapun cara yang akan membantu dalam proses pembelajaran meraih prestasi, yakni dengan cara yang telah didapatkan dari hasil wawancara salah satu anak berprestasi di SMA Negeri 1 Cempaka. Seperti yang sudah saya buat, ini ada 5 cara, yaitu pembuatan jadwal, membaca materi, membuat catatan, mengulang bahan materi, serta mengerjakan tugas. Bagaimana caranya akan ada di slide selanjutnya. Ini adalah salah satu contoh dalam pembuatan jadwal harian. Di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di hari Senin, di dalam pukul 6 hingga pukul 10 kita akan belajar, seperti belajar yang pembelajaran sekolah maupun pembelajaran pribadi. Di jam 10 hingga jam 12 ada kegiatan untuk mengerjakan tugas sekolah tentunya, dan di pukul 12 hingga jam 2 siang adanya olahraga. Mengapa kita harus olahraga? Karena salah satu yang kita perlukan sebagai manusia adalah olahraga. Dan tentunya ada jam istirahat dari jam 2 hingga jam 3. Di jam 3 hingga jam 6 kita akan melakukan les, karena biasanya di dalam les seperti les Ganesha Operation, kita disuruh, anak SMA disuruh untuk les dari jam 3 dan pulang jam 6. Di jam 6 hingga jam 6 pagi kita bebas melakukan apa saja, seperti di jam 6 hingga jam 10 kita bersantai, memain HP atau melakukan kegiatan lainnya, sedangkan di jam 10 hingga jam 6 kita bisa tidur, seperti itu. Dan memanajemen waktu, seperti membaca 40%. Membaca, apa fungsi membaca? Dengan membaca kita akan mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Mengulang 25%, dan mengulang ini akan membantu kita dalam mengingat. Dengan banyaknya mengulang, maka hal yang kita ulang-ulang terus teringat-ingat. Bahkan bisa menjadi hal-hal yang di luar kepala. Dan mengerjakan 35%, guna mengetahui sejauh mana kita telah mempelajari dan mempersiapkan mental serta pola pikir. Dampak positif. Ada 5 dampak positif dari kegiatan pembelajaran jarak jauh, yaitu anak memiliki banyak waktu bersama keluarga, metode pembelajarannya bervariatif dan lebih fleksibel, seperti anak bisa mempelajari dengan internet saja, atau ada pembelajaran tambahan lewat internet, seperti itu. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Keempat, mengeksplorasi teknologi jauh lebih dalam, seperti halnya sebelumnya kita tidak begitu mengerti cara menggunakan laptop, dan karena adanya pembelajaran jarak jauh ini, terkadang beberapa anak menggunakan laptop untuk kegiatan belajar, seperti membuat PowerPoint seperti ini. Dan yang kelima, sebagian anak merasa nyaman berada di rumah karena tak ada yang merusak. Dan untuk dampak negatifnya ada 5 juga.
Yang pertama, banyak anak didik yang tidak dapat menyerap mata pelajaran dengan baik. Yang kedua, keterbatasan sarana pendukung. Yang ketiga, penurunan kesehatan mental dan psikis anak. Yang keempat, porsi waktu antara mengerjakan tugas dengan bermain game, maka porsi bermain game lebih banyak daripada mengerjakan tugas, hingga pada akhirnya siswa lebih banyak bermain game daripada mengerjakan tugas. Yang kelima, angka putus sekolah semakin banyak. Metode penelitian yang saya buat yaitu untuk jenis penelitian ini menggunakan adalah deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif sehingga didapatkan data yang hasilnya berupa rangkaian kata dan kalimat. Populasi dan sampel yang saya gunakan adalah salah satu murid SMA Negeri 1 Campaka. Untuk teknik pengolahan data ini mengambil sampel yang menggunakan snowball sampling dan mengumpulkan data dari siswa, kemudian mengolah data dengan menghubungkan dari hasil sampel dan dengan objek. Instrumen penelitian. Penelitian yang berdesain deskriptif ini dengan pendekatan kualitatif, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data. Teknik analisis ini menggunakan analisis data secara interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa cara belajar anak berprestasi adalah membuat waktu belajar setiap malam untuk hari esok. Dengan pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru selama waktu yang tersisa, maka membaca buku dan membuat catatan pelajaran mengenai hal-hal penting ditulis dengan menggarisbawahi hal-hal pokok agar dapat memudahkan ketika dipelajari. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian, disimpulkan hasil belajar siswa berprestasi saat pandemi COVID-19 sebagai berikut. Membuat jadwal belajar mandiri, membuat catatan rapi sehingga memudahkan ketika dipelajari kembali, membaca kembali apa yang sudah dipelajari, mengatur waktu antara belajar dan bermain. Saran bagi guru yaitu peneliti ini dapat dijadikan masukan untuk guru agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan prestasi bagi siswa-siswa dengan melihat cara-cara belajar siswanya. Dan bagi siswa, alangkah baiknya siswa merancang kebiasaan cara belajar yang baik agar dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih tinggi dari yang telah dicapai saat ini. Dan bagi peneliti lain, agar peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian dan tempat penelitian yang berbeda, serta melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Sekian, itu saja. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.